Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sin Alfika dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang wajib kita junjung tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa kita, baik yang datang dari internal maupun eksternal. Ideologi tidak semuanya sesuai dan memberi pengaruh positif kepada kehidupan masyarakat, sehingga kita sebagai penganut ideologi terbuka harus memiliki kesadaran akan pengaruh yang hadir. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideos, yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara umum, ideologi merupakan sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi menurut beberapa ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen penting dalam sebuah ideologi yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Menurut sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Adapun macam-macam ideologi yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Marxisme-Leninisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Ideologi Marxisme ini meliputi ajaran dan paham tentang 1. Hakikat realitas alam berupa ajaran materialisme, dialektis, dan ateisme. 2. Ajaran makna sejarah sebagai materialisme historis. 3. Norma-norma rigid bagaimana manusia harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu harus hidup. 4. Legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum proletar. Negara-negara yang pernah menganut ideologi ini adalah Inggris, Belanda, Portugal, Prancis, dan Spanyol. Yang kedua, liberalisme. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Artinya, lebih mengutamakan hak-hak individu. Ciri-ciri ideologi ini sebagai berikut. 1. Demokrasi merupakan bentuk pemerintah yang lebih baik. 2. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara. 3. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat, sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk dirinya sendiri. 4. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintah dijalankan demikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu berbahagia. Kalau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagiaan sebagian besar individu belum tentu maksimal. Negara yang menganut liberalisme seperti Amerika Serikat, Portugal, Jerman, dan Jepang. Ketiga, sosialisme. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat, atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Sosialisme adalah ideologi yang ditandai oleh 1. Komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang egalitarian. 2. Seperangkat kepercayaan bahwa orang biasa membangun sistem egalitarian alternatif yang didasarkan pada nilai-nilai solidaritas dan kerjasama. Yang ketiga, pandangan yang optimistik yang memandang manusia dan kemampuannya dalam bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, keyakinan bahwa mungkin untuk membuat perubahan secara nyata di dunia ini melalui agen-agen yang terdiri atas mereka-mereka yang sadar. Negara yang menganut sosialisme adalah negara-negara di Eropa Barat.
seperti Kuba dan Venezuela. Yang keempat, kapitalisme adalah suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu yang menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Kapitalisme merupakan salah satu cara pandang manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Kapitalisme dianggap paham bagi pemilik modal yang mengagungkan persaingan bebas atau kompetisi untuk sebanyak-banyaknya menumpuk modal melalui produksi barang dengan penentuan-penentuan teknologi dan tidak memperdulikan kenyataan perusahaan yang ada di sekitarnya. Sehingga keberadaan kapitalisme dianggap sebagai wujud penindasan terhadap masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Akibatnya, paham kapitalisme mendapat kritikan dari banyak pihak, bahkan ada yang ingin melenyapkannya. Ciri-ciri ideologi kapitalisme. 1. Mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana, kecuali yang terang-terangan dilarang negara karena merusak masyarakat, seperti heroin dan semacamnya. 2. Mendewakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya, agar setiap orang mengerahkan kemampuan dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaan dan memeliharanya serta tidak ada yang menjahatinya. Oleh karena itu, dibuatlah peraturan-peraturan yang cocok untuk meningkatkan dan melancarkan usaha, dan tidak ada campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi, kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan oleh peraturan umum, dalam rangka mengokohkan keamanan. Yang ketiga, kompetisi sempurna. Yang keempat, kebebasan ekonomi bagi setiap individu, di mana ia memiliki hak untuk menekuni dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Beberapa ide-ide pokok yang dikembangkan oleh ideologi kapitalisme yaitu: 1. Pemilik modal lebih utama daripada kaum pekerja. 2. Motivasi utama berproduksi adalah untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. 3. Unsur material serta faktor-faktor produksi berada pada swasta. 4. Perekonomian harus dijalankan secara liberal dan tidak mengenal proteksi. 5. Untuk kemajuan ekonomi harus ada kompetisi dan mengikuti logika pasar. Negara yang menganut paham kapitalisme adalah Inggris, Belanda, Spanyol, Austria, Portugis, dan Perancis. 5. Komunisme. Komunisme merupakan sebuah ideologi dunia yang muncul sebagai reaksi dari kapitalisme. Komunisme adalah paham yang mendahulukan individu pemilik dan mengesampingkan kaum buruh. Paham komunis juga menyatakan bahwa semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. Ideologi komunis menurut Darmodarjo memiliki beberapa ciri khusus seperti: 1. Ateisme, artinya penganut ini tidak percaya adanya Tuhan, dalam arti bahwa kehidupan manusia didasarkan pada evolusi. Kehidupan ini dibentuk oleh hukum-hukum kehidupan tertentu. Agama dianggap sebagai penghalang kemajuan. Agama memelihara kekolot. Bahkan, penganut ideologi ini dianjurkan untuk bersikap anti-agama. Dogmatisme tidak mempercayai pemikiran orang lain, artinya ajaran-ajaran yang baku berdasarkan atas pemikiran Marx Engels harus diterima begitu saja. Yang ketiga, otoritas, melaksanakan politik berdasarkan kekerasan. Yang keempat, pengkhianatan terhadap HAM, artinya tidak mengakui adanya hak asasi manusia. Yang kelima, diktator. Kekuasaan pemerintah dipegang oleh partai komunis dan golongan lain dilenyapkan. Yang keenam, interprestasi ekonomi. Sistem ekonomi diatur secara sentralistik, artinya pengaturan dan penguasaan ekonomi dipegang oleh pusat. Negara yang masih menganut ideologi komunisme adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Adapun beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. 1. Struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. 2. Orientasi dengan dasar membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 3. Norma-norma yang memiliki kehidupan dan pegangan bagi setiap seseorang untuk melangkah dan bertindak. 4. Bekal dan jalan bagi setiap orang untuk menemukan identitasnya. 5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
Yang keenam, pendidikan bagi setiap orang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta melakukan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang tergandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Fadlatul Syahri, NIM 63230083. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Yang paling dominan ialah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat bangsa lainnya, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Adapun beberapa karakteristik kebudayaan global, yaitu gaya bangsa dan kebudayaan lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Terus adanya pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dan pluralisme. Ada juga masyarakat yang memiliki ideologi dan nilai dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing, sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Nilai-nilai hak atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi sebagai berikut, yaitu fase embrio yang berlangsung di Eropa di abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standaritas konsep kewarganegaraan. Dan yang terakhir, fase take off yang berlangsung dari tahun 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara, kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional. Pancasila sebagai ideologi negara terus menghadapi tantangan abadi, namun tantangan yang paling mendominasi diantaranya ialah globalisasi. Globalisasi menandakan era di mana masyarakat dunia terhubung satu sama lain, mempertemukan kebudayaan dan kepentingan yang beragam. Seiring keterhubungan ini, kebudayaan global semakin terbentuk dan mengakrabkan masyarakat dunia. Kebudayaan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan ideologi dunia dalam kebudayaan global. Adapun unsur-unsur dalam kebudayaan global yang mempengaruhi ideologi Pancasila antara lain unsur ateis yang terdapat dalam ideologi Marxis yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dan liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup yang konsumtif. Selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, ideologi Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umumnya, seperti terorisme dan narkoba. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasannya masing-masing. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. Yang kedua, sila kemanusiaan menjadi operasional dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia. Hal itu merupakan tolak ukur keberadaan secara solidaritas suatu bangsa terhadap warga negaranya. Yang ketiga, penegasan bahwa rasa cinta pada Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia. Dan yang ketiga, sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkomitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Dan yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengesahan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari muka Indonesia. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Joko Wisiswanto. Yang pertama, dimensionalis, yang kedua dimensi idealis, yang ketiga dimensi fleksibilitas. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolak terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 ciri, yaitu nilai-nilai dan cita-cita yang hendak dicapai berasal dari kekayaan budaya masyarakat itu sendiri,
Yang kedua, dasar yang dibentuk bukan merupakan keyakinan ideologis suatu kelompok tertentu, melainkan hasil musyawarah mufakat. Dan yang terakhir, Pancasila tidak dapat dioperasionalkan secara langsung, melainkan perlukan penjabaran yang lebih dalam. Pancasila sebagai ideologi negara telah memenuhi unsur-unsur terkandung dalam sebuah ideologi, yaitu keyakinan hidup, tujuan hidup, dan cara yang Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Tentu saja pada zaman masa pemerintahan setiap presiden, ideologi pandangan Pancasila sebagai ideologi negara berbeda. Pada masa Soekarno-Hatta dan pada zaman Soeharto, mereka menganggap Pancasila adalah suatu pemersatu bangsa. Lalu begitupun pada zaman Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila yang pertama yaitu kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Sila kedua, saling menghargai dan menghormati hak-hak lain. Sila ketiga, solidaritas rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima, sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak mencolok atau berlebihan. Lalu sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang pertama nilai ketuhanan atau religiositas, yang kedua nilai kemanusiaan atau moralitas, yang ketiga ada nilai persatuan kebangsaan Indonesia, yang keempat ada nilai permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima ada nilai keadilan sosial. Bagian D kita akan membahas mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada faktor eksternal. Dengan berakhirnya era Uni Soviet, maka Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, di era keterbukaan informasi paham liberalisme yang mendukung prinsip kebebasan dan kesetaraan menyuburkan berkembangnya sikap materialistik, pragmatik, konsumeristik, dan hedonistik yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, ada terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam. Lalu ada faktor internal. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Fase revolusi Indonesia yang pertama, mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Revolusi yang kedua, produksi massal dan standarisasi mutu. Revolusi yang ketiga, penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Revolusi yang keempat, cyber fisik dan kolaborasi manufaktur. Tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4, meningkatkan pemahaman Pancasila. Yang kedua, pada evolusi industri 4 dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan berorganisasi menjadi suatu sistem yang satu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.